Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan rezeki yang cukup. Oke, 2 hari pasca pemecatan Sintayong oleh PSSI, dan PSSI sudah mengumumkan calon pengganti Sintayong, di mana hal ini mengundang reaksi atau opini masyarakat, terutama warganet pecinta sepak bola Indonesia atau timnas Indonesia, yang mereka meragukan atau kurang yakin dengan sosok pengganti Sintayong ini, teman-teman. Banyak sekali dari mereka yang tidak mempercayai atau mungkin kurang yakin ya dengan kapasitas dan kapabilitasnya calon penggantinya Sintayong ini. Kita lihat opini mereka, teman-teman. Ini Mereka Bicara. Coach Sintayong resmi dipecat dan digantikan sama Patrick Kluivert. Ini upgrade apa malah downgrade sih? Coba yuk sini kita bahas, let's go, mari kita cek. Sumpah ya, hari ini banyak banget kejutannya. Tadi siang jam 12 gue nonton langsung live streamingnya press conference dari Pak Erik, ketum kita, untuk pemutusan kerjasama dengan Coach Sintayong. Sorenya tadi ada berita dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa yang gantiin adalah Patrick Kluivert. Ini mungkin banyak yang belum tahu dia siapa. Yang jelas sebagai pemain sepak bola dia adalah seorang legenda. Lumayan banyak prestasinya. Banyak melanglang buana di beberapa klub liga top Eropa. Ada di Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Dan prestasinya cukup oke dengan 120 gol nih di Barcelona. Tapi sebagai pelatih, nah ini yang harus kita pertanyakan. Coba kita lihat datanya. Untuk lisensi kepelatihan memang sudah lisensi Pro Continental, sama seperti Coach Sin, atau bahkan Pep Guardiola juga sama ya, lisensi Pro Continental. Tapi track recordnya, dia pernah menjadi manajer di Akademi Barcelona. Terus di Timnas Curaçao dia sebagai pelatih interim. Yang paling baru nih, di 2023 nih, dia ngelatih salah satu klub Turki, Demirspor, sebagai pelatih kepala. Jadi kita bisa lihat ya, bahwa Kluivert yang benar-benar jadi pelatih kepala tuh hanya di Demirspor doang. Sisanya itu banyak yang menjadi sebagai asisten pelatih, hanya manajer, ada pelatih interim doang. Dan di Demirspor ini prestasinya kayaknya B aja, dicoba lihat ya. Nih statistik dia di Demirspor, baru aja di Depak, dan waktu ngelatih selama setahun itu dia mendapatkan 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kali kekalahan. Mungkin kalau gue bilang satu-satunya karir dia yang bagus sebagai pelatih itu pas jadi asisten pelatih timnas Belanda. Waktu pelatihnya Louis van Gaal. Karena waktu itu bisa membawa timnas Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014. Tapi ya gitu, di situ dia sebagai asisten, bukan pelatih utama. Oh my god. Oke, kalau gue nonton tadi live streamnya, Pak Erik bilang problemnya itu 3. Masalah komunikasi, mungkin karena keterbatasan bahasa yang dimiliki oleh Sintayong, yang nggak bisa bahasa Inggris dan Indonesia. Apalagi Belanda, karena mayoritas kita kan diaspora dari Belanda. Makanya Pak Ketum tuh cari pelatih dari Eropa, bahkan spesifik dari Belanda. Tapi nggak gini juga nggak sih? Kayak ini pelatihnya baru. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan alasan kedua Pak Erik tuh masalah taktik. Tadi gue cek formasi kesukaannya Kluivert memang 4-2-3-1 sih. Formasi yang notabene itu paling cocok sama orang-orang dari Belanda, which is Eropa, dengan gaya total footballnya. Oke, semua punya resiko. Gua nggak tahu ini pure pemikiran PSSI supaya kita benar-benar bisa lolos Piala Dunia atau yang katanya banyak banget komen-komen yang gue baca apa mafia. Semoga enggak ya teman-teman semua ya. Gua nggak mau memperkeruh suasana. Gue pengen benar-benar timnas kita tuh masuk Piala Dunia. Bagaimanapun caranya, semoga ini jalan yang terbaik. Tapi nggak tahu juga sih bagaimana menurut kalian guys. Ngeri. Betul. 120 gol di Barcelona, teman-teman, bukan main-main ya. Cukup banyak gol yang dihasilkan selama di Barcelona oleh seorang calon pelatih timnas ini. Tapi itu tidak diimbangi selagi dia menjabat sebagai pelatih kepala. Jadi kalau sebagai pelatih kepala dia kurang greget gitu, tidak menghasilkan prestasi yang signifikan gitu, untuk baik untuk klub ataupun untuk timnas. Kita lanjut. Sintayong dipecat kemudian digantikan sama Patrick Kluivert.
Seburuk apa tingkah dia di luar lapangan sama track record pelatihannya, lu bisa cari sendiri. Nggak ada bagus-bagusnya. Tapi yang menarik adalah omongan Pak Erick Thohir kenapa merekrut dia. Itu tanggal 25, yaitu hari Natal sebenarnya. Cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Mohon maaf Pak, kalau ada orang yang mau diinterview pas lagi Natal, itu tuh bukan soal komitmen. Itu namanya lagi BU. Ciri-ciri orang yang BU terjerat katanya, pinjol bos. dan juga judol. Butuh uang. Dan pemecatan pelatih di saat Indonesia masih punya peluang dalam kualifikasi Piala Dunia, ini jelas bikin masyarakat marah. Dan gak cuma itu, ini juga bikin Pak Prabowo marah. Karena capek-capek Pak Prabowo promoin program makan siang gratis, sampai harus joget-joget. Tapi waktu kick off, beritanya ketutup sama Sintayong. Sampai Pak Prabowo pun dibawa-bawa ya. Karena si abang ini tadi bilang masalahnya karena tanggal 25 Desember hanya dia yang bisa datang. Hanya dia yang bisa diwawancarai. Tapi kalau alasannya cuma itu, tapi alasannya kenapa harus tanggal 25 Desember gitu loh. Apa memang tidak ada di hari lain supaya mereka bisa pada datang? Itu saya kurang yakin apakah dia bisa membawa timnas Indonesia ke jenjang lebih baik atau malah sebaliknya. Lanjut. Patrick Kluivert bukan level Sintayong. Sahabat Indonesia, jangan marah pada abang. Gue tidak cerdas macam Bung Towel. Ini hanya pendapat gue sebagai Tidak penggemar cerdas sepak bola yang seperti neutral. Bung Rasanya Towel kalian katanya. semua Benar. sudah tahu news Abang Fabrizio Bung Towel Romano. itu paling Patrick cerdas. Kluivert adalah pengganti Sintayong dan akan diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia akhir pekan ini. Langsung saja gue bilang ini blunder besar. Jika Sintayong benar-benar bermasalah dan perlu diganti, PSSI perlu mencari pelatih berkualitas, berpengalaman dan memiliki rekam jejak positif. Sebagai pemain sepak bola, Patrick Kluivert sangat bagus, tapi jika kita mempelajari pengalamannya sebagai pelatih kepala, amatir saja. Meski pernah menjadi asisten pelatih Ange Postecoglou dan Louis van Gaal, rekodnya sebagai head coach buruk. Seringkali dia meninggalkan proyek tersebut di tengah jalan kurang dari setahun. Entah dipecat atau dia mencoba peruntungannya untuk hal lain. Bagi gue, ini bukanlah individu yang memiliki fokus atau kesabaran untuk membangun sesuatu sebesar timnas. Ditambah lagi skandal sebelumnya yang melibatkan hutang dan juga sponsor perjudian. Jika tagih PSSI untuk Patrick Kluivert lolos kualifikasi Piala Dunia, gue rasa peluangnya lebih besar jika Sintayong tetap menjadi pelatih. Kalian setuju dengan abang? Komen di sini. Sangat buruk ya track recordnya calon pelatih timnas kita. Kalau menurut tadi si abang tadi sering meninggalkan tugas, baik itu dipecat ataupun dia mengundurkan diri ya. Kita lanjut. Apa untungnya kalian ngehajar Patrick Kluivert sementara beliau adalah sosok yang harus membawa kita ke Nah, timnas? kalau ini sebaliknya nih. Jadi pendapat kalian, pendapat gue pun itu nggak Malah penting. sebaliknya ini. Yang penting adalah bagaimana kita mendukung Ya, Patrick Kluivert sedikit dengan membela segala sejarahnya, segala kesalahan yang dia lakukan. Tetap kita butuh dia. Alangkah lebih baik kalau kita mendukung Tapi dia, ada benarnya juga menyambut dia seperti karakter orang Asia. Berterima kasih kepada Sintayong atas jasanya, menyambut pelatih baru siapapun itu orangnya, karena dia sudah ditunjuk oleh PSSI dan PSSI yang punya hak satu-satunya menunjuk pelatih. Nanti soal like and dislike, oke? Maka dari itu, please, come on. Lu pikir suara-suara negatif ini nggak sampai ke kuping dia? Ini nggak bisa diputar balik, guys. Come on, nggak bisa diputar balik. Ini udah kemungkinan besar udah tanda tangan, udah deal. Oke, itu pendapat Coach Justin ya. Tapi benar juga sih kalau misalnya ini kan PSSI sudah memutuskan apapun itu kita harus tetap dukung karena yang kita dukung itu timnasnya.
Kalau pelatihnya itu ada masanya ya, kalau pelatih itu ada masanya, kalau timnas itu selamanya tuh. Jadi kita coba dukung aja dulu, nanti soal like dan dislike itu urusan nanti, kata Coach Justin tadi. Oke, kita lanjut. Shin Tae-yong unfollow semua pemain keturunan. Shin Tae-yong membuat heboh dengan meng-unfollow semua pemain keturunan timnas Indonesia. Hal ini memunculkan dugaan adanya konflik internal. Bung Harpa, pengamat sepak bola, mengungkap bahwa sebelum laga melawan Cina, ada pemain keturunan yang memprotes taktik STY. Pertemuan digelar untuk membahas masalah ini, namun diduga STY merasa tersinggung. Imbasnya terlihat di laga tersebut. Haye hanya jadi cadangan, ban Kapten Jai dilepas, dan Eliano dikeluarkan dari skuad. Erick Thohir juga sempat menyebut adanya situasi panas di tubuh timnas sebelum pertandingan ini. Apakah penyebab konflik ini membuat timnas retak? Oke, mungkin itu salah satunya ya. Jadi Erick Thohir mungkin untuk menyelamatkan timnas Indonesia, karena ada mungkin salah satunya ada clash tadi antara pemain dan pelatih. Tapi menurut saya itu kalau memang terjadi seperti itu, kita kan bisa didudukan keduanya, baik dari pemain ataupun pelatihnya, sama-sama duduk bareng dan selesaikan masalahnya. Masalahnya apa gitu? Kan gampang, tidak usah berakhir dengan pemecatan juga. Tapi mungkin ada hal lain teman-teman yang membuat Sintayong dipertimbangkan. Lanjut. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak Erick ya. Soal Pak Erick itu menginginkan strategi yang lebih jelas, terus juga komunikasi yang lebih baik, karena strategi dan komunikasi itu diperlukan di sebuah tim. Jadi itu mungkin yang membuat Pak Erick Thohir dan federasi itu untuk menghentikan kerjasamanya antara PSSI dan Sintayong. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Dimanapun Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.